Bab 2775 sudah berakhir. Melihat adegan ini, wanita bergaun hitam mencibir, matanya penuh jijik. "Oh, kamu ingin bertarung?" Quincy sedikit tidak puas. "Bertarung? Kenapa harus bertarung? Aku seorang wanita lembut." Wanita bergaun hitam memandang ke arah Quincy dan hendak berbicara ketika Quincy tiba-tiba mengeluarkan senjata dan menarik pelatutnya. Bang! Cahaya putih menyapu lapangan. Di kejauhan, mata wanita bergaun hitam tiba-tiba menyusut, telapak tangannya tiba-tiba terentang, lalu dia mengepalkannya erat-erat sambil berteriak marah dan meninju. Bang! Cahaya hitam muncul dari kepalan tangan wanita bergaun hitam itu, seperti letusan gunung berapi. Bang! Tiba-tiba di langit berbintang meletus suara gemuruh yang memekakkan telinga, lalu wanita bergaun hitam langsung terlempar ribuan kaki jauhnya. Begitu berhenti, cahaya putih kembali menghantam. Melihat pemandangan tersebut, wanita bergaun hitam terkejut, dan segera menggambar lingkaran di depannya dengan tangan kanannya, berlindung. Perisai hitam tiba-tiba terkondensasi. Bang! Saat tirai tipis meledak, perisai hitam di depan wanita bergaun hitam itu bergetar hebat, dan kemudian, ruang waktu di mana dia berada pun mendidih, seperti minyak mendidih. Itu sangat menakutkan. Pada saat itu, Quincy tiba-tiba mengeluarkan banyak benda ilahi seukuran kepalan tangan dari dalam tas kecilnya. Dia melemparkannya ke arah wanita bergaun hitam tanpa melihatnya. Setelah melemparkannya, dia segera menutup telinganya dengan tangannya. Bum 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 bum. Di kejauhan silih berganti terdengar ledakan seperti petir, dan seluruh Star Territory berguncang hebat seperti gempa besar saat ini. Tak hanya itu, di sekitar ruang waktu Star Territory terdapat retakan sekecil apapun saat ini. Di sampingnya, wanita berkuncir kuda itu melirik ke arah Quincy, tapi tidak berkata apa-apa. Beberapa saat kemudian, ruang waktu di sekitarnya kembali normal. Saat itu, wanita bergaun hitam itu masih ada, tapi hanya tinggal rohnya saja. Di alisnya ada jimat hitam yang melayang. Itu yang menyelamatkan jiwanya. Wanita bergaun hitam memandang Quincy di kejauhan, sedikit bingung, benda apa itu? Quincy berkedip, "Kamu belum mati." Sambil berbicara, dia memasukkan tangan kanannya ke dalam tas kain kecil. Setelah lama meraba-raba, tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah bola bundar yang mirip semangka, tapi berwarna hitam. Di bagian atas bola itu terdapat tali yang panjang. Melihat bola hitam itu, ekspresi wanita bergaun hitam langsung berubah. Mainan apa itu? Quincy terkekeh, "Bom bintang." Setelah selesai berbicara, dia menjentikkan jarinya dengan tangan kanannya, dan nyala api muncul dari ujung jarinya, lalu dia menyalakan benang di bagian atas bom bintang. Zas! Setelah benangnya dinyalakan, Quincy segera melepaskannya, berbalik dan berlari, seolah memikirkan sesuatu. Dia juga melirik ke arah wanita kuncir kuda di kejauhan, lari. Wanita kuncir kuda itu ragu-ragu sejenak, lalu berbalik dan lari. Di kejauhan, wanita bergaun hitam agak bingung, ada apa? Pada saat ini, bom bintang tiba-tiba berubah menjadi cahaya hitam dan ditembakkan ke arah wanita bergaun hitam. Melihat pemandangan tersebut, wajah wanita bergaun hitam berubah drastis. Saat itu dia mencium aura kematian dan ingin melarikan diri, tapi terlambat, bom bintang sudah tiba di hadapannya. Melihat tidak ada cara untuk melarikan diri, wanita bergaun hitam memancarkan keganasan di matanya. Dia meraung, lalu tiba-tiba bergegas ke depan dan meninju. Saat ini, dia memilih untuk menangkisnya. Bang! Tiba-tiba, Star Territory bergetar hebat, lalu awan selebar 1.000.000 kaki melonjak ke langit dan langsung menuju ke kedalaman langit berbintang. Di saat yang sama, langit berbintang dalam radius puluhan juta kaki langsung retak,
seperti cermin yang dipukul dengan keras, sangat menakutkan. Dengan cara ini, setelah kekuatan itu mengamuk selama 1/4 jam penuh, area tersebut perlahan kembali menjadi tenang, dan ruang hampa di sekitarnya kembali normal oleh kekuatan yang tidak diketahui. Saat ini, Quincy dan gadis berkuncir kuda muncul lagi, dan wanita bergaun hitam sudah tidak ada lagi. Tidak hanya itu, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di pintu cahaya itu, dan sepertinya ada sesuatu yang melonjak di dalam gerbang bintang. Melihat pemandangan ini, gadis berkuncir kuda itu hanya bisa melirik ke arah Quincy yang ada di sampingnya. Bom bintang wanita ini hampir menghancurkan pintu cahaya ini, yang merupakan batasan yang didirikan secara pribadi oleh pemilik pena kebenaran agung saat itu. Quincy bertepuk tangan, lalu menoleh ke arah wanita berkuncir kuda itu. Dia tersenyum tipis. "Dewa Marsial Claudia, halo." Wanita kuncir kuda di depannya adalah Dewa Marsial Claudia, Claudia Ann. Claudia Ann melirik Quincy dan mengangguk sebagai salam. Quincy melihat ke pintu cahaya di kejauhan, lalu tersenyum. Dewa Marsial Claudia ada di sini kali ini untuk mencari tahu tentang alam semesta tiada batas. Claudia Ann mengangguk. Quincy berkedip, "Bagaimana kalau kita masuk dan melihat-lihat bersama?" Claudia Ann memandang ke pintu cahaya di kejauhan dan mengangguk. Quincy tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia langsung melayang menuju pintu cahaya. Claudia Ann juga mengikuti. Tak lama kemudian, kedua wanita itu menghilang dari tempat kejadian. Dan tidak lama setelah kedua wanita tersebut menghilang dari tempat kejadian, tiba-tiba seorang wanita keluar dari pintu cahaya. Wanita tersebut mengenakan jubah ketat berwarna ungu, pinggangnya yang ramping diikat dengan pita, tubuhnya super seksi. Rambut panjang wanita itu dengan santai disampirkan ke belakang kepalanya, dan ada 2 tanduk di kepalanya. Itu sangat lucu. Di tangan kanan wanita itu memegang kipas lipat. Di atas kipas lipat itu terdapat gambar gunung dan sungai. Saat perempuan itu muncul di lapangan, kata "kontrol" di atas pintu cahaya tiba-tiba bergetar. Dan detik berikutnya, cahaya putih meluncur langsung ke arah perempuan itu. Wanita berjubah ungu bahkan tidak melihatnya. Dia melambaikan kipas lipat di tangannya. Bang! Cahaya putih pecah, dan kata "kontrol" meledak, lenyap sama sekali antara langit dan bumi. Wanita memandang ungu tampak tenang, berjalan perlahan menuju kejauhan, dan menghilang di ujung langit berbintang setelah beberapa saat. Setelah sekian lama, terdengar desahan dari lapangan. Raja pengandal dukungan sudah berakhir. Dunia Tengah. Mileye sedang duduk bersila di puncak gunung, matanya sedikit terpejam, seolah-olah dia adalah seorang biksu tua yang sedang bermeditasi. Dengan cara ini, Mileye duduk dari matahari terbit hingga terbenam, dan dari matahari terbenam hingga matahari terbit. Di tubuhnya, jiwa pedang perlahan melayang. Jiwa pedang dunia. Setelah Akademi Guanxuan menjadi semakin kuat, jiwa pedang dunia Mileye juga menguat dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Karena dia sekarang menjadi dekan Akademi Guanxuan, semua orang di Akademi Guanxuan percaya padanya. Setelah waktu yang tidak diketahui, Mileye perlahan membuka matanya. Dia membuka telapak tangannya. Di telapak tangannya, sebuah jiwa pedang tiba-tiba berubah menjadi pedang dan terbang ke langit. Jelek. Jauh di langit berbintang, dengungan pedang tiba-tiba bergema. Saat ini, Mileye berdiri perlahan, lalu membuka telapak tangannya, pedang pun langsung jatuh ke tangannya. Mileye menarik napas dalam-dalam, aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya, tapi dengan cepat menghilang. Alam dewa tertinggi. Saat ini, dia telah mencapai alam dewa tertinggi.
Mileye memandangi pedang yang terkondensasi dari jiwa pedang dunia di tangannya. Dia sedikit terkejut karena dia menemukan bahwa jiwa pedang dunia miliknya sangat kuat, bahkan sangat kuat hingga membuat jantungnya berdebar-debar. Saat ini, Benzang muncul di samping Mileye. Dia memberi hormat, "Dekan." Mileye menarik kembali pikirannya dan berbisik, "Bagaimana kondisi akademi di dunia tengah sekarang?" Benzang tersenyum dan berkata, "Bagus sekali." Mileye bertanya lagi, "Di mana klan Yang?" Benzang berkata dengan sungguh-sungguh, "Klan yang membantu kita. Dengan bantuan mereka, kita sekarang telah mendirikan akademi di alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Tidak akan lama lagi akademi Guanxuan kita akan tersebar ke seluruh alam semesta nyata." Mileye terdiam beberapa saat lalu bertanya, "Apakah ada masalah?" Benzang tersenyum tipis, "Itu semua hal kecil, kami bisa mengatasinya." Mileye menoleh ke arah Benzang dan berkata sambil tersenyum, "Pak Tua Zhang, posisi apa yang kamu pegang di akademi sekarang?" Benzang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Aku tidak memiliki posisi apapun di akademi, aku hanya bekerja untuk Nona Kuila." Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu aku tidak akan memberimu posisi untuk saat ini. Kamu hanya perlu mendengarkan perintah Kuila." Benzang mengangguk, "Oke." Dia sebenarnya tidak memperdulikan posisinya, karena kini semua orang tahu kalau Benzang adalah orang kepercayaan Mileye. Siapa yang berani tidak memberinya muka? Mileye tiba-tiba berkata, "Ayo, pergi berbelanja." Benzang mengangguk cepat, "Oke." Mileye menghilang bersama Benzang. Setelah beberapa saat, Mileye datang ke Akademi Guanxuan di dunia tengah. Akademi Guanxuan di dunia tengah dibangun di atas pegunungan yang merupakan lokasi Akademi Guanxuan yang sangat luas. Mileye sampai di puncak utama yaitu lembaga utama Akademi Guanxuan. Baru mendekati lembaga utama saja Mileye sudah mendengar suara bacaan. Di samping Mileye, Benzang tersenyum tipis, "Dekan, ini bacaan pagi. Seperti Akademi Guanxuan di alam semesta dewa, kami juga memiliki lembaga literasi dan lembaga seni bela diri di sini. Tentu saja, orang-orang dari lembaga literasi juga bisa mengikuti seni bela diri, dan orang dari lembaga seni bela diri juga bisa datang ke lembaga literasi." Mileye bertanya, "Apakah ada orang dari lembaga seni bela diri yang bersedia datang belajar tentang literasi?" Benzang mengangguk, "Ya. Karena kita ada ujian setiap bulan, orang-orang dari lembaga seni bela diri tidak hanya ujian seni bela diri, tapi juga ujian sastra. Oleh karena itu, orang-orang dari lembaga seni bela diri juga harus belajar sastra. Akademi kita menggunakan sistem eliminasi. Sekali kamu gagal lulus, kamu akan tersingkir. Sekarang Akademi Guanxuan dapat dikatakan memiliki keuntungan terbaik di antara kekuatan-kekuatan besar, sehingga banyak sekali orang yang berjuang keras untuk bergabung dengan kita." Mileye mengangguk sedikit, lalu bertanya, "Bagaimana dengan standar penerimaan siswanya?" Benzang berkata, "Sistem merekrut orang itu selain berbakat, kami juga akan memilih beberapa orang yang memiliki sifat baik dan gigih. Orang-orang ini mungkin tidak begitu berbakat, tapi mereka baik hati dan mau bekerja keras, jadi tidak buruk." Mileye mengangguk, "Ya." Benzang tersenyum tipis, "Dekan, kamu belum pernah ke sini sebelumnya, kali ini kamu harus bertemu mereka." Setelah berbicara, dia berhenti sejenak, lalu berkata, "Nona Kuila juga mengatakan ini sebelumnya bahwa kalau dekan punya waktu maka harus hadir di mana-mana. Jika tidak, setelah selesai pembangunan akademi, kamu selaku dekan tidak pernah muncul. Ini agak tidak masuk akal." Mileye tersenyum dan berkata, "Oke." Benzang hendak berbicara. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menoleh untuk melihat,
di kaki gunung tidak jauh dari sana, ada seorang anak laki-laki berlutut di sana. Anak laki-laki itu sepertinya baru berusia 11 atau 12 tahun, dia hanya berlutut di sana. Mileye sedikit terkejut, siapa ini? Ben Zhang berkata dengan suara yang dalam, anak laki-laki ini bernama Feri Lu. Dia tersingkir belum lama ini. Dia tidak ingin pergi, jadi dia berlutut di sini. Mileye bertanya, kenapa dia tersingkir? Ben Zhang berkata, gagal dalam ujian sastra. Mileye berpikir sejenak, lalu menghilang di tempatnya. Ben Zhang buru-buru mengikutinya. Mileye dan Ben Zhang muncul di depan remaja itu. Anak laki-laki itu menatap Mileye dan Ben Zhang, lalu membuang muka. Mileye belum pernah muncul di akademi, jadi anak laki-laki ini tidak mengenal Mileye, sedangkan Ben Zhang jarang muncul di akademi, bahkan jika dia muncul, dia selalu membimbing beberapa pekerjaan tingkat tinggi. Mileye tersenyum dan berkata, kamu tidak suka membaca buku. Pemuda itu menatap Mileye, apa gunanya membaca buku? Di dunia ini, master adalah yang paling dihormati, tinju besar adalah rajanya. Mileye tersenyum dan berkata, kalau begitu, menurutmu apakah tinjumu cukup besar sekarang? Anak laki-laki itu tanpa ekspresi, tidak cukup. Mileye mengangguk, kamu benar. Dalam banyak kasus, tinju besar adalah raja. Tapi tinjumu tidak cukup besar sekarang, bukan? Remaja itu menggenggam tangannya erat-erat dan tetap diam. Mileye menoleh ke arah Ben Zhang, bagaimana prestasinya di lembaga seni bela diri. Ben Zhang berkata, 5 besar. Mileye tertawa, kamu hanya berada di 5 besar, semua orang yang lebih unggul darimu saja belajar dan mematuhi peraturan akademi, kenapa kamu tidak mau mematuhinya? Anak laki-laki itu menatap Mileye, apa gunanya membaca buku? Mileye tersenyum tipis, banyak kegunaannya, berakal sehat, membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan punya pikiran sendiri. Tentu saja yang terpenting, agar kita memupuk akhlak dan berhati baik. Kilatan keganasan muncul di mata anak laki-laki itu, menurutku ini tidak ada gunanya. Aku hanya tahu tinjuku tidak cukup keras. Jika tinjuku cukup keras, aku bisa mengubah peraturan akademi. Tinjuku adalah kebenaranku dan kebenaran untuk semua orang. Mendengar ini, Ben Zhang mengerutkan kening. Mileye berpikir sejenak dan kemudian berkata, kamu berpikiran sama seperti aku sebelumnya. Jika aku memberi kamu kesempatan untuk bergabung kembali dengan akademi sekarang, apakah kamu bersedia mengubah diri dan baca buku? Pemuda itu tiba-tiba membungkuk dalam-dalam, aku bersedia. Ben Zhang, Mileye bersambung.